Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hafiza, kelas Ekonomi Islam 6G. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis mata kuliah Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Nah, pada soal yang pertama yaitu soalnya adalah jelaskan cara merubah sifat status quo dalam diri Anda. Status quo yaitu keadaan tetap pada saat tertentu. Menurut saya yang harus diubah yaitu sifat yang negatif atau yang tidak penting yang dapat merugikan diri sendiri. Menurut saya cara merubah status quo dalam diri saya sendiri yaitu dengan cara sebisa mungkin menjauhi ataupun membatasi baik itu lingkungan, baik itu teman yang menurut saya membawa perubahan yang tidak baik, yang negatif menurut saya, ataupun yang toxic bisa dibilang. Kemudian sebisa mungkin saya istiqomah dalam hal yang merujuk kepada kebaikan yang dapat membawa diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Lalu tidak lupa juga tentunya dalam merubah itu yang pasti tidak lupa juga untuk berdoa kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana seperti yang kita tahu bahwa Allah yang maha membolak-balikkan seorang hati manusia, maka kita tetap berdoa untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Lalu soal yang kedua yaitu aplikasi TikTok termasuk perubahan sosial positif atau negatif, jelaskan. Nah, menurut saya aplikasi TikTok itu seperti dua mata pisau yang berbeda, yang satu tumpul dan yang satu tajam. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Yang pastinya kalau menurut saya ada pun sisi positifnya, yaitu dimana aplikasi TikTok ini dapat menjadi edukasi, yaitu dengan cara contohnya dalam konten yang bersifat positif seperti edukasi dalam tata cara memasak, menyebarkan ilmu agama dan lain-lain sebagainya. Adapun yang kedua yang positif yaitu dapat menambah teman ataupun relasi dan juga penghasilan. Kalau menurut saya apabila kita membuat konten yang positif dan ada suatu perusahaan ataupun jasa yang dia tertarik dengan kita karena kita bagus dalam menyampaikan suatu pesan, lalu kita di endorse dan kemudian kita akan mendapatkan penghasilan. Namun ada juga yang dinampakkan sisi negatif dari TikTok. Kalau menurut saya aplikasi TikTok ini kurang ramah bagi kalangan anak-anak, dimana pada aplikasi TikTok ini tidak dibatasi umur, jadi anak-anak juga bebas. Contohnya dalam TikTok terdapat konten yang vulgar ataupun konten yang hedon. Yang kedua menjadi media bullying. Contohnya apabila seseorang ini saling menyindir dengan kalimat-kalimat yang sarkasme, biasa itu mereka saling berbalas-balasan dengan menggunakan aplikasi TikTok. Nah, menurut saya TikTok itu dapat membawa perubahan yang positif maupun negatif tergantung bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.